Biasa, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sudah cukup banyak pujian dinaikkan kepada Tuhan yang luar biasa. Kita Tuhan boleh bertata di atas pujian Tuhan. Haleluya. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Ya. Kalau dalam minggu pertama, minggu kedua, kita sudah berbicara tentang pengampunan, tentang mengampuni. Minggu kedua berbicara tentang kerendahan hati. Dan hari ini kita berbicara tentang Ananias dan Safira. Kisah para Rasul pasal 5, ya. Kisah para Rasul pasal 5, ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Kisah para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Ini ya sudah sangat familiar ya tentang Ananias dan Safira ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan. Ya. Bukan karena mereka tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka. Ya, dijual bukan dihukum. Tanah yang dijual, Tuhan menghukum mereka bukan karena mereka tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah itu, tetapi mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka berbuat dosa. Mereka berdusta kepada Roh Kudus. Sebenarnya pada waktu itu saudara juga tidak ada aturan. Kalau kamu menjual tanah,
kamu serahkan kepada gereja, kamu serahkan kepada hamba Tuhan, kamu serahkan kepada para rasul juga tidak ada. Apakah itu sebagian atau seperempat atau setengahnya atau seluruhnya, nggak ada aturan pada waktu itu seperti itu. Saudara semua dalam Tuhan, kalau mereka menjual tanah mereka, kemudian diberikan kepada gereja, diberikan kepada pelayanan, diberikan kepada hamba Tuhan di sana, puji Tuhan. Tapi kalau tidak diberikan juga nggak apa-apa. Itu kalaupun nggak dijual pun juga punya mereka, dijual pun juga punya mereka. Jadi saudara semua dalam Tuhan, nggak ada masalah sebenarnya saudara dengan diserahkan atau tidak kepada rasul pada waktu itu. Memang pada saat itu saudara ada seorang yang bernama Barnabas, mereka menjual dirinya akan diserahkan kepada pelayanan. Yang mungkin bisa jadi Ananias dan Safira meniru kepada mereka, kepada Barnabas pada waktu itu. Nah, saudara semua dalam Tuhan, seharusnya Ananias dan Safira ini kan suami istri, ya. Mereka ini sepasang suami istri, seharusnya mereka itu saling menjaga pasangannya, saling memperingatkan pasangannya kalau ada pasangannya yang berdosa, kalau ada pasangannya yang berbuat dosa, harusnya mengingatkan. Tetapi sayang sekali mereka ini, Ananias dan Safira justru bersepakat, mereka bersepakat berdosa, bersepakat berbohong. Mereka bertindak sebaliknya. Mereka malah saling mendukung di dalam kebohongan, mereka saling mendukung di dalam ketidakjujuran, mereka bekerja sama dan sepakat mengatakan hal yang tidak benar di hadapan rasul-rasul pada waktu itu. Ini mengerikan saudara, ya, mengerikan. Kalau sepasang suami istri yang sudah seperti ini. Kalau beberapa bulan yang lalu seharusnya yang sudah saya sampaikan saudara, hendaklah lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, meskipun manusia itu adalah suami sendiri, istri sendiri, atau orang tua sendiri, atau saudara-saudara sendiri. Nah, Ananias dan Safira ini saudara, justru mereka saling mendukung. Saat Ananias punya keinginan, ya sudah nggak apa-apa, serahkan sebagian saja. Mereka mau mendukung yang berdusta daripada Ananias. Bapak Ibu saudara semua di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Ananias dan Safira yang mati saudara mendadak? Kalau angkat jam 12 Ananias Safira jam 3 jam kemudian Safira juga mati. Itu menjadi peringatan bagi kita. Orang-orang yang mendengar ketika mati seperti itu apa? Melihat ketakutan mereka. Nah ini kadang-kadang ada suatu shock terapi, ya. Ada suatu shock terapi pada mereka. Kaget. Harusnya apa yang terjadi, saudara, menjadi peringatan agar kita pun juga saling menjaga pasangan kita, menjaga keluarga kita dari kebohongan, menjaga pasangan kita dari dusta, menjaga anggota keluarga kita dari hal-hal tentang ketidakjujuran. Hendaknya saling mengingatkan, hendaknya juga saling menegur, menyampaikan agar apa? Terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan dusta atau bohong. Ingatkan suami kalau salah, ingatkan istri kalau salah, dan ketika dengan kata-kata yang baik. Karena kadang-kadang ketika diingatkan dalam waktu dan tempat yang tidak tepat, itu malah menimbulkan masalah. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah, ingatkan jika istri salah, ingatkan jika suami salah, jika anak salah, jika orang tua salah, ingatkan. Sebenarnya Ananias dan Safira ini baik, saudara, baik. Sangat baik. Kenapa? Dia mau memberi hasil penjualan dari tanahnya, dia kasihkan separuh, sebagian dia kasihkan.
kepada para rasul pada waktu itu, intinya adalah dia mendukung pelayanan. Dia mendukung apa pekerjaan Tuhan yang ada. Dia berikan separuh itu. Tapi masalahnya adalah ini memberi justru mendapatkan hukuman. Ini kan salah. Memberi bukan mendapatkan suatu pujian, bukan mendapatkan suatu anugerah, bukan mendapatkan suatu hadiah, tetapi malah mendapatkan hukuman. Nah, ini memberi mendapatkan hukuman. Nah, inilah Ananias dan Safira. Ya karena motivasinya salah. Yang menggerakkan dia memberi itu adalah salah. Coba kalau dia memberi dengan baik, memberi dengan penuh, full motivasi yang benar, tidak akan mengalami seperti itu. Makanya dikatakan oleh Petrus, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai Allah. Belajar dari Ananias, belajar dari Safira, agar kita jangan justru mendapatkan masalah, justru mendapatkan hukuman setelah kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kan apa yang kita dapat? Memberikan bukan mendapatkan hal yang baik, tapi malah mendapatkan hukuman. Nah, kita belajar dari apa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Tuhan yang ini sudah memberikan segala sesuatu. Bahkan jangankan uang, hidup saya pun saya berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika motivasinya salah, ya hukuman yang didapatkan. Karena ada dusta di sana, ada kebohongan di sana, ada ketidakjujuran di sana, yang dia dapatkan apa? Hukuman. Padahal sudah memberi. Ya. Apa yang terjadi dengan kita, saudara? Kalau saya memberikan sesuatu kepada saudara, tapi salah mendapatkan pertanyaan atau apa? Kenapa motivasinya tidak ada? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak silau dengan pemberian kita. Tidak. Setelah memberikan sekian-sekian, tidak. Tuhan tidak silau dengan pemberian kita. Tuhan tidak silau, Tuhan tidak heran dengan jumlah pemberian kita. Tidak. Kalau memberi banyak, Tuhan pasti akan seperti ini. Kalau sedikit, tidak akan seperti itu. Tidak. Tetapi Tuhan kita lebih peduli kepada kejujuran kita. Tuhan lebih peduli kepada apa motivasi yang melandasi kita memberi. Tuhan lebih peduli kepada kejujuran jumlah yang kita berikan kepada Tuhan. Dan alasan itu memberi. Jumlah itu besar atau kecil, yang penting jujur. Ini memang sekian. Apakah benar jumlahnya segitu atau memang benar jumlahnya tidak segitu? Apakah benar sekian atau tidak sekian? Itu yang penting. Bukan masalah besar kecil. Bukan. Tetapi kejujuran jumlah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ananias dan Safira, saudara, adalah sepasang suami istri dan jelas menjadi contoh nyata manusia yang berkarakter hidup di dalam dosa. Mereka sepakat berdosa, mereka sepakat berbohong, dan akibatnya dua-duanya mati. Ya, dua-duanya mati. Dalam perjanjian lama, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang seorang bernama Akan. Bukan Akan itu mau kemana, tapi namanya Akan, ya, dalam kitab Yosua. Yosua ini juga salah. Dia juga tidak jujur, dia juga mengambil miliknya Tuhan yang sudah disisihkan oleh Tuhan tanpa sepengetahuan Rasul pada waktu itu, sehingga bangsa Israel di dalam hukuman, dan termasuk dia sendiri juga mati akannya. Dalam kitab Yosua pasal 7, boleh saudara baca nanti di rumah. Ya. Nah, dari kisah-kisah ini saudara, kita dapat belajar bahwa dosa atau ketidakjujuran dan kebohongan itu mendatangkan hukuman. Ya. Mendatangkan hukuman.
Kalau kita ingat khotbah Yesus di atas bukit, apa yang dikatakan kepada murid-muridnya soal dalam Matius pasal 5 ayat 37, ya, Matius pasal 5 ayat 37, khotbah di atas bukit. Di dalam khotbahnya Tuhan berkata, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada yang berasal dari si jahat? Sudah. Kalau memang iya, ya iya. Kalau enggak, jujur saja. Mengapa harus bertele-tele? Mengapa harus berbelit-belit? Mengapa harus mencari alasan? Mengapa tidak memberi penjelasan? Jika memang segitu, ya sudah segitu. Jika memang sekian, ya sekian. Katakan saja dengan benar, katakan saja dengan jujur. Jujur itu kan lurus. Jujur itu lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya. Jujur itu kalau dalam permainan tidak curang. Jujur itu mengikuti aturan yang berlaku. Dan jujur itu juga dapat dimaknai adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan, ucapan dan kenyataan sesuai. Dan menurut Alkitab, kejujuran itu artinya adalah seluruh kehidupan yang benar. Seluruh kehidupan yang benar. Cara hidup yang benar, pola pikir yang benar. Itu kalau menurut Alkitab. Dan kejujuran itu sangat diperlukan, saudara, diinginkan di dalam menjalin hubungan. Perlu. Kalau saya menjalin hubungan dengan istri saya, kalau ada kejujuran, apa yang terjadi? Kalau di dalam suami istri tidak ada kejujuran, apa yang terjadi? Hancur. Kalau di antara teman tidak ada kejujuran, apa yang terjadi? Ya. Yang penting kan terbuka, sudah sampaikan saja apa adanya. Sampaikan. Diperlukan sudah di dalam persahabatan, di dalam rumah tangga, ataupun di dalam pekerjaan. Diperlukan ini, diperlukan. Ada seorang pemuda yang mencari pekerjaan. Kesana kemari dia mencari pekerjaan. Lama dia cukup nganggur. Suatu saat puji Tuhan dia dipanggil oleh HRD dan wawancara. Saking senangnya saudara dia dapat panggilan untuk bekerja, tapi mengikuti tes dulu, ada wawancara, ada interview di sana. Ditanya anak muda, kamu apa benar mau bekerja di sini? Iya Pak, kami ingin bekerja. Kamu harus tahu, kamu harus selalu menjaga kebersihan, kata HRD, kata personalia itu. Kamu harus jaga kebersihan di tempat ini. Apakah tadi ketika kamu masuk ke kantor ini, sepatumu kamu sudah membersihkan sepatumu dikeset sebelum masuk kantor ini? Ditanya saudara. Pemuda yang menjawab, oh sudah Pak, saya sudah keset, saya sudah bersihkan kaki saya. Dan satu lagi anak muda, kami sangat menghargai kejujuran. Anak muda, perlu kamu tahu bahwa di depan pintu tidak ada keset. Nah, betapa kagetnya saudara. Di depan pintu tidak ada keset anak muda. Jadi apa yang kau katakan? Kamu keset pakai apa? Gara-gara itu saudara, nggak diterima. Karena apa? Nggak ada kejujuran. Kalau dia bilang, iya tadi di depan pintu tidak ada keset, mungkin selesai kan masalahnya. Tapi karena mungkin dia bilang pengen cepat diterima, ya saya menjaga kebersihan tentang keset, padahal nggak ada keset di depan pintu. Susah saudara, ada orang bilang memang bahwa di zaman ini saudara susah menjumpai orang jujur. Mencari orang jujur itu seperti mencari jalur di tengah-tengah jerami. Sulit. Ada orang bilang kalau jujur malah bisa sukses. Ya. Jujur sekarang ya hancur.
Tapi sebagai orang percaya seharusnya dibalik. Karena kita jujur maka kita sukses. Ada orang berkata di zaman ini semakin orang tidak takut lagi untuk yang namanya melakukan kebohongan, kecurangan. Mereka berpikir pendek. Ya, mereka berpikir pendek. Banyak orang yang hanya memikirkan kenikmatan sesaat saja. Ya, contohnya para koruptor ini. Hukum punya jabatan, korupsi sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya penjara. Apapun ujungnya, kalau tidak jujur terjadi, tetap ada namanya hukuman. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan, saudara, rapuhnya karakter kejujuran ini, saudara, rapuhnya kejujuran dewasa ini, saudara, tidak hanya terjadi di dunia kerja saja, di dunia sekuler saja, bahkan sudah cenderung bahkan merambah di dalam lingkungan gereja. Merambah dalam lingkungan gereja, masuk dalam lingkungan gereja. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah persembahan yang tidak jujur, persembahan apapun itu. Kalau Pak Frank Pantang kemarin ketika kami mengikuti seminar Elizabeth, beliau bilang apa? Orang kalau sudah memberikan persembahan di atas 1 juta sudah melakukan berat hati. Apa masih di bawah 1 juta masih dengan saja. Kata dia. Saudara semua dia Tuhan. Dari hal yang jelas saudara, bahwa nilai-nilai kejujuran itu sudah mulai mahal, sudah mulai rapuh, sudah mulai langka. Dulu jujur tapi lama-lama kemudian hilang, ya, lama-lama hilang, lama-lama berpikir jujur enggak ya, jujur enggak ya. Ada seorang perempuan naik bis, 2 orang saudara. Temennya ditarik tiket ini, anggap saja tiket misalnya 10.000, dibayar. Nah, 30 menit kemudian rupanya sebelahnya tidak ditarik. Nah, mungkin kondektor lupa. Akhirnya dia bilang sama temannya, kondektor tadi kayaknya lupa, kayak saya deh. Baik, saya akan datangi dia, kondektor ini karena sudah bayar tiket, kalau tidak ya. Jujur saudara, dia datangi. Dia datangi kondektor itu. Tapi temannya bilang, mengapa susah-susah? Daripada mendatangi kondektor, mendingan Tuhan kasihkan saya saja atau kau berikan sesuatu, berikan SK, berikan apa, makanan. Ya. Itu kan ada kesalahan dia, kesalahan kondektor itu bukan keteledoran dia. Mengapa dia udah kepada dia? Daripada diberikan kepadanya, berikan saja 5.000, 10.000 adalah untuk saya. Saudara semua Tuhan. Dia berkata apa? Aku tahu bahwa kejujuran itu selalu membawa kebaikan. Kejujuran selalu membawa keberuntungan. Dia berkata seperti itu. Lalu dia berdiri dan menuju seorang kondektor itu dan dia bayar dengan uang 20.000. Diberi kondektor. Kemudian dia ambil firman Tuhan di dalam Amsal yang mengatakan, Amsal 14 ayat 11. Sudah memberikan, dia ambil Amsal ini. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Nah, apa aku bilang? Dia percaya pada firman ini. Apa aku bilang temanku? Aku berikan 20.000. Sekarang lihat dompetku, aku hanya punya uang 20.000. Tetapi kondektor itu mengembalikan kepada saya berapa? 80.000. Nah, ini 80.000. 10.000 dia bayar, dia kasihkan kondektor. Begitu untung 80.000 dia gak kasih tahu kondektor. Tutup. Dasarnya apa? Katanya berburu. Bapak Ibu, waktu dengan hal-hal yang kecil, oke, kasih aja. Begitu kenal yang 80.000, sayang ini 80.000 ini. Jadi penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kayak jujur.
kapak yang jelek, kapak yang buntut, dia masuk ke hutan menebang kayu. Satu-satunya kapak yang dia punya jatuh ke dalam sungai. Ia menangis dan berdoa. Dan muncullah sesosok jin dan bertanya kepada orang tua ini, kakek ini, mengapa kau menangis, kata jin. Sambil terisak bercucuran air mata, dia bercerita bahwa satu-satunya kapak sumber daripada pekerjaan dia, alat untuk mencari nafkahnya, telah jatuh ke dalam sungai. Jin itu menghilang, lalu seketika itu juga dia datang kembali dengan membawa kapak emas. Dikasihkan kepada kakek, ini kah kapakmu? Bukan, kapak saya bukan kapak emas, tapi besi biasa saja. Lalu jin itu kembali lagi, hilang lagi. Datang lagi, membawa lagi kapak perak. Ini kapakmu? Bukan, kapak saya bukan perak. Dan suatu saat pergi lagi, kapak emas dan perak dibawa oleh jin ini. Ya. Kemudian datang lagi, membawa kapak yang satu. Apa ini kapakmu? Benar, itu kapak saya yang sudah butut, yang sudah rusak. Akhirnya jin ini bilang, apa saudara? Karena kamu jujur, saya kasihkan kapak emas dan kapak perak, 3 kapak di dalam tangan. Wah, luar biasa. Tapi kadang-kadang kejujuran juga bisa hilang. Orang jujur juga bisa bohong. Karena suatu saat rupanya kakek-kakek ini pergi lagi ke hutan. Nah, yang jatuh bukan kakaknya, tapi istrinya jatuh ke sungai, menangis dia. Kenapa menangis istriku jatuh? Istriku satu-satunya aku cintai terjatuh di sungai, tahan kemana? Ke sungai. Jin menghilang lalu kembali lagi, saudara, membawa Luna Maya. Kakek ini bilang apa? Apakah ini istrimu? Begitu melihat Luna Maya, iya, inilah istriku. Saudara, jin sangat marah dan berkata, saudara, kamu bohong, kamu berdusta. Kemana perginya kejujuran kamu pada waktu itu? Begitu kamu melihat Luna Maya, kejujuranmu hilang. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, dengan ketakutan kakek ini berkata, jin, jika aku berkata ketika melihat Luna Maya itu bukan istri saya, maka kamu akan datang lagi membawa Dewi Persik. Ketika aku katakan bahwa Dewi Persik bukan istri saya, kamu mungkin akan datang lagi bawa Mika Salim. Ketika saya katakan bukan, kamu pasti akan mendatangkan istri saya yang sudah tua ini. Jin, mohon maaf, aku sudah tua. Karena ketika aku bilang itu istri saya, pasti 4 yang kamu kasih saya sudah tua. Gak mau. Jadi dia jujur pada waktu itu, menolak daripada waktu. Karena apa? Dia udah tua, gak mungkin punya istri 4, Luna Maya, Dewi Persik maupun Mika Salim ditambah istrinya. Makanya dia bilang begitu Luna Maya, sudah daripada nanti didatangkan Dewi Persik, didatangkan lagi Mika Salim dan istrinya 3, udah tua. Hilang, saudara. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, hilangnya nilai kejujuran, saudara, dari dalam diri kita menimbulkan ketidakpercayaan kepada teman-teman, kepada hubungan kita, bahkan dengan orang lain, bahkan mengakibatkan munculnya apa? Jarak sosial. Bisa menimbulkan hal-hal yang demikian. Orang yang tidak jujur itu saudara merusak rohnya dia sendiri, merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri, tidak tenang. Yakub hidupnya nggak tenang ketika dia sudah berbohong pada waktu itu. Hidupnya dikejar-kejar rasa kecemasan, kegelisahan dan lain sebagainya. Yakub
menjadi gelisah, tidak ketakutan, takut ketemu esok. Sudah, inilah yang terjadi. Kejujuran baik suami istri, orang tua dengan anak, kalau nggak ada jujur dengan suami, nggak tenang. Roh kita sendiri ini, ingat yang kita bohong ini itu adalah Tuhan. Tuhan melihat, manusia mungkin nggak tahu, istri mungkin nggak tahu, suami nggak tahu, orang tua, anak nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ketika kita sadar, Tuhan tidak tenang, tidak tenang. Memang sulit saudara berkata jujur, tetapi teruslah bersikap jujur. Ini perintah Tuhan. Ya. Dalam perintah ke-8 dikatakan, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Jujur saja, kalau menjadi saksi, katakan saja apa adanya. Jika ia adalah kamu katakan iya dalam konteks tadi, jika tidak kamu katakan tidak. Dan jujur itu juga mengandung janji Tuhan. Lalu kenapa kita tidak melakukan? Amsal 2 ayat 7. Dia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kepada orang yang tulus, kepada orang yang tidak bercela, Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan. Ya. Jadi kalau bagi saudara mencari orang jujur itu susah. Menjadi jujur mungkin tidak membuat kita memiliki teman yang banyak. Ya. Kalau kita jujur di tengah situasi teman-teman yang tidak jujur, kita nggak akan punya teman. Itu resiko. Tetapi ketika kita jujur, kita menjadi teman yang baik bagi orang lain. Kita jujur, kita nggak punya teman, tapi ketika kita jujur, kita menjadi teman yang baik. Orang datang kepada kita karena oh ya si A jujur, si B jujur, senang. Apalagi di dalam pekerjaan saudara. Ada seorang hamba Tuhan, entah berapa puluh tahun saudara, dulu beliau bertugas di B2. Dia bekerja pada waktu itu karena ada hal-hal yang tidak benar selama dia bekerja. Artinya dia melihat sesuatu tidak jujur, akhirnya dia mundur, nggak cocok dia, akhirnya mundur, dia berhenti. Dia mengundurkan diri. Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama ketika saya bekerja. Banyak orang yang membenci, banyak orang yang senang dikira sholat dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya. Tetapi ketika kita jujur, saudara, kita memposisikan diri itu menjadi siap untuk menjadi teman bagi orang-orang yang setelah kita. Tetapi kita menjadi akan memiliki, tidak mungkin kita membuat menjadi teman yang banyak. Sulit saudara orang jujur itu bisa diterima dalam lingkungan sekitarnya. Sulit. Maka kadang-kadang dikucilkan, maka kadang-kadang disisihkan, disingkirkan dari lingkungan atau kelompok kita. Nikodemus pernah dialami hal yang demikian ketika dia menceritakan apa adanya, jujur apa ada tentang Yesus. Dia malah ditentang kesaksian oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat pada waktu itu. Kamu bohong saja Nikodemus. Dan dalam Yohanes ya pasal 7 dan 40 sampai dengan 53 kalau saudara boleh baca di rumah. Tetapi sebagai murid Kristus saudara kita berani jujur. KPK-nya sebuah jalan berani jujur itu hebat. Kita harus berani jujur serta tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia. Walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, termasuk mungkin teman-teman meninggalkan kita. Mari kita menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan lewat sikap dan perilaku yang selalu jujur dalam segala hal. Kalau kita jujur menyenangkan Tuhan, dengan kita memadulkan sama dengan kita.
Itu tugas kita. Kejujuran itu saudara hadiah yang mahal, hadiah yang sangat mahal. Itu sebabnya kejujuran itu tidak dapat diharapkan dari orang-orang yang murahan. Tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang murahan. Itu kata seseorang yang bernama Warren Buffett pada waktu itu. Jujur itu hadiah yang mahal. Itu sebabnya kejujuran bukanlah bukan terjadi dari orang-orang yang murahan. Artinya orang-orang yang murahan tidak mungkin dia bisa suruh berbuat jujur. Mari saudara semua yang Tuhan, kehidupan di dalam kejujuran adalah panggilan kita. Perintah Tuhan, yaitu perintah Tuhan. Jangan bersaksi dosa jika dia tidak telah mengatakan jika tidak mengatakan tidak. Enggak usah bersumpah. Oh, demi ini aku bersumpah, demi itu aku bersumpah, demikian dan lain sebagainya. Bukan orang lain, bukan orang nggak boleh bersumpah. Yang penting jujur. Kalau udah jujur, ngapain nggak bersumpah? Sampai dia bilang benar ini yakin. Sumpah. Saudara semua yang Tuhan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan kejujuran dalam hidup kita. Jika selama ini apapun yang kita berikan, saya tidak seperti yang dikenal oleh saya berubah. Dan inilah karakter Kristus, karakter murid Kristus. Disamping mengampuni kerendahan hati, kejujuran juga harus ada di dalam dirinya. Ya, sedang mengusik untuk maju ke depan, kita akan bersiap kepada Tuhan. Memang firman Tuhan memberkati kita, saudara. Memang firman Tuhan mengatakan keadaan saudara, bahkan seringkali untuk menyinggung hati kita. Ya, kita sering tersinggung. Iya. Saya sendiri saya tersinggung ini ya. Kalau kita tersinggung berguna daripada tersinggung nanti menyesal kalau sudah mati supaya terjadi oleh rasa supaya waktu itu teman-teman yang waktu itu sudah mati baru dia mengurus seseorang. Tapi ketika ada orang memberitakan firman Tuhan dia tersinggung, kemudian marah. Tapi saat diberitakan firman Tuhan dia tersinggung, saat ada hamba Tuhan ditolak, saat ada nabi ditolak, ada rasul ditolak, ada guru ditolak. Tapi saat mati ada terjadi. Suruhlah orang untuk datang ke rumah, karena masih ada 5 sudah. Nah, saudara, lebih baik tersinggung saat kita hidup. Lebih baik tersinggung saat kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Naikkan pujian kepada Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita. Ada kedamaian, ada sukacita ketika aku di dalam rumahmu. Bahkan ketika aku di dalam baitmu. Teguh
Ada sebuah kedamaian, ada sebuah sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ada suatu pengharapan, ada pertolongan di sana ketika firman Tuhan sudah kita dengar. Bahkan ketika ada kejujuran di dalam hati kita, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam damai sejahtera. Orang-orang yang jujur, mereka tidak akan hidup di dalam kegelisahan. Orang-orang yang tulus hati, dia tidak akan hidup di dalam kecemasan. Karena dia tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semuanya adalah apa adanya. Mari saudara semua yang Tuhan menjadi benar sesuai dengan Alkitab. Kejujuran adalah berbicara tentang keseluruhan cara hidup yang benar, cara pikir yang benar. Inilah karakter murid Kristus, dan murid Kristus adalah kita, saya dan saudara semua. Perintah hidup dalam kejujuran adalah perintah Yesus sendiri, bukan dari Saksius. Berani mengatakan iya jika iya, berani mengatakan tidak jika tidak. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Tuhan beri perisai bagi orang-orang yang tidak bercela akunya. Dan itulah memiliki semuanya itu dalam hidup kita. Memiliki itu semuanya, itu akan mengantarkan kita di dalam berkat Tuhan. Tuhan akan memerisai kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mungkin kita ketika jujur banyak orang menjauhi kita. Mungkin tidak membuat kita memiliki banyak teman. Tapi ketika kita jujur, saudara, kita membuat diri kita menjadi teman yang tepat bagi orang lain, menjadi teman yang baik bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara,
Hiduplah di dalam perintah Tuhan. Hiduplah di dalam apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa semua, Tuhan mematahkan firman itu di dalam hidup ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, taruh terus Tuhan roh kejujuran di dalam diri kami. Kami tahu kami akan menghadapi banyak tantangan, kami akan menghadapi banyak kesulitan, tapi kami lebih percaya dan tahu bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi tantangan tersebut. Jangan pernah biarkan Tuhan kami berjuang seorang diri, bersertai kami. Terus Tuhan ada bersama dengan kami. Materaikan firman itu dalam hati kami, materaikan kebenaran itu dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami bisa menjadi pelaku dari firman ini. Biarlah seperti Ananias dan Safira, sepasang suami yang bersepakat berdusta kepada Allah. Tetapi kepada sepasang suami yang boleh saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan. Firman-Mu adalah sumber pengharapan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Biarlah kami saling mendukung dalam hal-hal yang baik. Biarlah kami juga tidak seperti Akan ataupun seperti Yakub yang berlaku itu, tetapi bila benar itu juga kejujuran itu. Berkati kami, berkati kedua-duanya. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya.